Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Gelap ya. Alhamdulillah. Baik ya, kita masuk ke materi pertemuan ke-14 ya. Bisa terlihat PowerPoint-nya? Oke, baik. Nah, kita masuk kepada proses pembentukan metal dengan forging ya. Kelihatan PowerPoint-nya? Baik. Iya, iya. Nah, dalam dunia proses manufaktur itu ya, teknologi metal forming ini merupakan mendapatkan tempat yang spesial ya, karena proses ini memproduksi komponen yang memiliki sifat mekanik ya. Jadi maksud dari forging ini adalah bagian dari sebuah proses metal forming ya, atau pembentukan logam yang memiliki banyak keuntungan ya, seperti meningkatkan kekuatan material, struktur, kemudian lebih menyatu dan seragam ya. Ini merupakan gambar dari produk komponen Minimico dari proses forging ya. Nah, forging salah satu bagian dari proses metal forming ya, di mana dibagi dalam 3 kategori ya, berdasarkan temperatur pengerjaannya. Itu ada cold, warm, dan hot ya. Forging merupakan proses pembentukan logam secara plastis dengan memberikan gaya tekan pada logam yang akan dibentuk ya. Nah, gaya tekan yang diberikan itu bisa secara manual maupun secara mekanis ya. Jadi proses fogging ini bisa kita kerjakan pada pengerjaan dingin maupun panas ya. Jenis-jenis fogging ini ada hammer fogging, kemudian drop fogging, press fogging, offset fogging, roll fogging, dan swagging. Apa itu hammer fogging? Hammer fogging penempaan dengan palu ya. Ini sangat sederhana ya, mana hammer berbentuk datar ya, sehingga proses ini membuat benda yang sederhana dan skala produk kecil ya. Ini hammer fogging dengan bantuan secara mekanis ya. Kemudian drop fogging. Nah, ini prinsipnya bagaimana kita memaksa logam panas yang plastis memenuhi dan mengisi bentuk dengan cara penempaan ya. Pada umumnya dibagi 2 bagian, di mana satu bagian diletakkan pada hammer dan yang lainnya pada anvil ya. Nah, kemudian fresh fogging. Nah, di sini bagaimana
Hammer forging maupun drop forging, energi yang diberikan pada saat penempaan itu sebagian besar terserap oleh anvil ya, fondasi mesin dan permukaan luar benda kerjanya ya. Kemudian prinsip dari press forging ini dilakukan penekanan secara perlahan pada benda kerja sampai menghasilkan aliran logam yang uniform ya. Nah, proses press forging ini biasanya dikerjakan tanpa daya dan hammer maupun anvilnya ini berbentuk datar ya. Kemudian pengempaan dengan offset forging. Nah, prosesnya dikhususkan untuk pembesaran diameter ya pada ujung batang logam ditekan dalam arah memanjang ya. Jadi benda kerja yang di-offset itu berupa bar bulat, wire ataupun benda kerjanya berbentuk silinder ya, silindris. Kemudian pengempaan dengan swagging. Nah, di sini merupakan proses pengurangan diameter benda kerja yang berbentuk bulat, baik solid maupun berongga dengan cara penempaan yang berulang ya. Kemudian pengempaan dengan roll forging. Nah, di sini prosesnya untuk mengurangi ketebalan dari bar yang berbentuk bulat atau datar sehingga mengalami perpanjangan ke arah sumbu aksisnya. Ya, roll forgingnya ini biasa memproduksi poros. Ada batang taper dan pegas daun ya. Nah, roll forging terdiri dari dua roll ya. Semi silindris dengan bentuk groove ya, sebesar 25-75% sumbu putarannya. Klasifikasi forging berdasarkan operasi dan cetakan itu ada tempah terbuka, tempah bloker, tempah konvensional, dan tempah tertutup. Nah, tempat terbuka oven dye forging ini tempat melalui pemakaian disk yang terbuka. Proses tempahnya sederhana dengan menggunakan disk block sederhana, ya. Kemudian blocker dye forging. Nah, di sini ditempahnya melalui disk blocker ya, menghasilkan bentuk yang mirip dari bentuk yang diinginkan. Jadi toleransi tempah blocker ini dapat diperoleh 2-3 kali toleransi ukuran. Ya. Kemudian konvensional die forging. Nah, di sini pembentukan melalui tempah konvensional ini lebih terperinci ya, toleransinya lebih teliti ya, sudut buangnya itu sekitar 5-70 dibandingkan dengan tempah melalui dice blocker ya. Terakhir, closed die forging. Nah, di sini ditempa dengan dice tertutup merupakan perubahan untuk bentuk yang sangat kompleks ya, hingga meliputi analisa teknik aspek dari logam fisik dan logam mekanik. Ya, seperti aliran logam, perpindahan panas antara logam yang dibentuk dan dice yang terus-menerus selama operasi ya. Nah, jadi itu materi kita terkait proses penempahan ya. Penempahan pembentukan metal dengan forging. Silahkan diaktifkan videonya ya, sambil saya ambil absensi kita. Nah, dari materi yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan terkait forging? Atau sudah paham? Baik, silahkan ada yang mau ditanyakan kembali. Atau sudah cukup?